bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala itu juga maha pengampun, maha pengasih dan penyayang kepada hambanya? Nah, orang yang benar ternyata bukan yang orang belajar ilmu syariah terlalu tinggi, ya kan? Agama itu ternyata sikap, perilaku hidup sehari-hari, bagaimana dia memandang Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam pikirannya. Yalah, apakah Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha pengasih, maha penyayang, ataukah maha penyiksa? Gitu kan. Nah, inilah fi ilmi, di dalam ilmu pengetahuan yang ada itu adalah fi ilmi ma'rifatullah, hanya ada di dalam ilmu ma'rifatullah. Jadi ilmu ma'rifatullah itu memberikan ajaran kepada kita sikap yang benar terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebenarnya di dalam agama itu kita memahami johir dan batin. Johir dan batin itu ada kisah kejadiannya di Lombok. Lombok itu daerah Mataram. Ada seorang pensiunan pegawai negeri, guru sekolah, sama pensiunan tentara, pendek sambil naik bis umum. Kata pensiunan tentara, "Bapak di mana singgah?" "Saya di daerah sana." "Oh, nanti singgah sana." "Oh, kalau saya sebelah sananya," kata yang satunya kan. Waktu sebelum turun bis ini kan melambat. "Pir, turunkan di gitu kan, di suatu daerah ya." Nah, sopirnya ya. Sampai di suatu daerah, dekat daerah itu, lalu berkatalah si pensiunan tentara ini. Kata pensiunan tentara ini dengan teman barunya ini kan, sebut aja Bleh namanya kan, Bleh, nanti kalau turun hati-hati, jangan seperti orang melambung ke belakang itu, kalau lebih bagus lambungkan tubuh ke muka gitu kan, kalau turun hati-hati, karena di sini banyak tahi sapi gitu kan, tahi sapi banyak di sana kan. Dah, ringkas kisah, ketika bis melambat, akhirnya turunlah si Bleh ini. Pas turun, rupanya turun itu agak lambung sedikit, cenderung tubuh nih ke belakang ya. Sekali itu pulilit sih Din. Jatuh karena sapi, tai sapi di belakang nih, imbak. Iya, melihat si Din gugur, jatuh rabah itu tuh di samping bis, turunan orang kan. Lalu berkata si tentara itu, "Nah, Bleh, maka tadi ku sampaikan supaya agak cenderung ke depan, jangan ke belakang." Pangune si Bleh nih, syukur juga nih tai sapi nih ke belakang nih. Nah, coba kalau aku kepala itu lambung ke muka, jatuhnya bisa-bisa muka aku nang kena tai sapi aja. Itu memahami johir dan batin. Johir dan batin itu kita pahami bolak-balik gitu kan. Kalau lambung cenderung ke belakang, maka jatuhnya kepala belakang ya, karena tahi sapi kan masih mending ini di belakang. Maksud nasihat tadi itu tidak jatuh, tapi yang dipahami oleh Bleh apa? Dipahami oleh saya, jatuh tuh ke belakang, kalaunya dicenderungkan tubuh ke depan bisa muka yang kena. Nah, ini tadi itu. Nah, kita memahami agama itu seperti itu. Kadang tidak sampai yang dimaksudkan oleh nasihat tentara tadi. Maksud nasihat tentara itu bukan kena muka, maksudnya selamat gitu kan, tapi dipahami oleh Bleh, wah, kalau cenderung ke depan ke belakang, berarti kalau ke depan berarti jatuhnya ke depan juga kan, muka kena. Nasihat yang salah itu kan. Seperti itulah agama. Kita mendengar, memahami agama itu kadang-kadang bolak-balik bisa salah paham. Kalau salah paham, nah itulah gunanya pembelajaran itu berulang-ulang, berterus-terusan memahami, sehingga akhirnya tidak bisa dipastikan orang yang sekolah tinggi, sekolah agama tinggi, ilmunya tinggi, benar pemahamannya. Tidak mesti. Bisa saja orang yang biasa-biasa saja menuntut mengambil hal-hal yang pasti, dia justru benar memahami agama. Bisa terjadi seperti itu. Karena kenapa? Karena itulah kemampuan rasional manusia.
rasio otak manusia dalam menyimpan kesimpulan-kesimpulan. Jadi setiap manusia, jadi kita yang di bawah yang tidak sekolah agama ini jangan merasa minder, jangan. Karena agama itu diciptakan Allah, Islam itu diciptakan Allah untuk semua manusia. Maka kita ambillah, kita seraplah mana bagian yang bisa kita ambil, gitu kan? Ambil saja, ambil bagian mana yang kita ambil. Nah, akhirnya banyak orang terjadi adalah misalnya fi ilmi syariah, dalam ilmu pengetahuan syariah, ilmu syariat, melahirkan sebuah konsep-konsep tentang Tuhan. Konsep tentang Tuhan. Tuhan itu terbayang dalam pikirannya. Dia memahami Tuhan. Contoh, Allah dipahaminya seperti algojo. Allah dipahaminya sebagai penyiksa, sebagai pengancam orang untuk menyiksa hambanya. Ada lagi orang memahami Allah itu maha kasih sayang. Coba beda. Bagaimana beda itu? Contoh, orang memahami seperti algojo, Allah itu seperti algojo. Sholat tidak boleh terlambat, kalau terlambat masuk neraka, gitu kan? Ya lah, ancamannya selalu api neraka. Melihat istrinya jilbabnya keturun, kelihatan orang rambut, marah dia langsung, marah sampai menyebut istrinya bungul, bangsat dan sebagainya. Kenapa kata istri? Tuh jilbab tuh terbuka, tuh haram, masuk neraka, gitu kan? Atau kalau istrinya salah, dia langsung mengatakan bodoh, masuk neraka, begitu, gitu kan? Seolah-olah agama itu adalah neraka saja, dan yang penyiksa itu hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala, gitu kan? Nah, ini kenapa? Karena melihat syariat itu seolah-olah seperti kurungan besi atau seperti pagar besi yang sangat luar biasa, sehingga akhirnya memahami kehidupan itu bila salah itu selalu dianggap masuk api neraka. Bukankah Allah Subhanahu Wa Taala itu juga maha pengampun, maha pengasih dan penyayang kepada hambanya? Nah, orang yang benar ternyata bukan yang orang belajar ilmu syariah terlalu tinggi, ya kan? Agama itu ternyata sikap, perilaku, hidup sehari-hari, bagaimana dia memandang Tuhannya, Allah Subhanahu Wa Taala dalam pikirannya. Yalah, apakah Allah Subhanahu Wa Taala itu maha pengasih, maha penyayang, ataukah maha penyiksa? Gitu kan? Nah, inilah fi ilmi, di dalam ilmu pengetahuan yang ada itu adalah fi ilmi ma'rifatullah, hanya ada di dalam ilmu ma'rifatullah. Jadi ilmu ma'rifatullah itu memberikan ajaran kepada kita sikap yang benar terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, sampai Isya sudah nih. Nah, kenapa itu ceramah masih aja hambat sholat tuh, kenapa sholat wajib, padahal sholat Isya tuh wajib, ceramah itu kan sunat aja. Jadi harus didulukan wajib dulu tuh, bisa masuk neraka, api neraka itu mengajar tuh. Nah, itu kan, itu melihat Allah itu maha pengajab. Algojo itu kan. Ya lah Pak, ya kalian. Santai dulu kita Rina. Nah, artinya kita tidak melihat seperti itu. Ketika anak kita mungkin sudah umurnya sudah SMP, kalau lewat ilmu fikih balik kan sudah kan, balik itu umur 7-8 tahun. Tapi yang namanya kita di Indonesia ini, anak kita kadang-kadang umur 10 tahun malas-malas sembahyang, ya lah, bangun pagi sengaja dilandaukan. Kita sebagai orang tua dipukul anak masuk neraka, nak kayak kalau ini jangan, hati-hati. Bingung-bingung juga anak nih, dengan neraka aja dia tidak tahu. Sehingga akhirnya kita tumbuh hidup sampai pada dewasa, kita tumbuh hidup karena orang tua misalnya begitu tadi. Kita memahami agama juga tidak dewasa akhirnya. Kita pahami sikap kita memahami agama itu kayaknya Allah itu tukang ajab gitu kan, tukang bawa cemeti, atau bila melihat malaikat seperti bawa bawa cemeti, bawa pedang, siap memukul kita. Padahal Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang. Sayangilah anak-anak kita.
Mungkin dia tidak sholat, tidak apa-apa, tidak perlu harus 7 tahun kita sayangi. Alhamdulillah dalam sehari semalam sekali dia bisa sholat, alhamdulillah. Tapi dia mengerjakan dengan kesadaran. Nanti dia melihat orang tuanya rajin sholat, dia akan melihat, matanya melihat, maka insya Allah dia akan nuruti orang tuanya, rajin sembahyangnya. Nah, inilah cara orang belajar ma'rifatullah, memahami Allah, mengenal Allah, memahami Allah. Siapa sih Tuhan kita yang sebenarnya ini siapa? Bukan di atas pengetahuan teks, sekedar teks, tapi dari hati nurani. Maka belajarlah, pahamilah agama itu dengan hati nurani. Bayangkan puasa tuh, puasa uyuh kada kita puasain seharian sampai malam, sampai sore lah sampai maghrib, sebulan penuh. Orang kafir itu bila mendengar orang puasa macam, waduh, katanya terkejut dia melihat. Udah bisa dibayangkan katanya puasa itu, ya kan? Oh, luar biasa itu. Seperti itu. Ternyata puasa itu untuk menghasilkan apa? La'allakum tattaqun, supaya kalian tattaqun, bertakwa kepada Allah. Habis puasa ada hari raya Idul Fitri. Fitri itu artinya suci, kecenderungan untuk suci. Berarti supaya suci kita puasa, gitu kan? Iyalah. Nah, suci itu kenapa? Suci itu siapa? Suci itu adalah tadi fuad kita, diri kita. Artinya diri kita. Nanti pembahasan masalah diri belum ya. Diri kita itu cenderung sama dengan ruh kita. Yang ruh tadi sudah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang disebut dengan suci. Agama kita itu di sana letaknya sesungguhnya. Agama kita itu di sana. Al-lubabuddin piha liqalbikum, yaitu di dalam hati kalian. Karena itu agama itu mengajarkan, terkadang ada terlihat memaksa untuk kita kembali kepada rohani kita. Ulun minta maaf, minta redha, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wal afu minkum, wallahul muwafiq wa aqwamut thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.